Satu perikop, satu hari. Kembali lagi kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini. Pembacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-58. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-58. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dari pembacaan ini dikatakan bahwa Yesus setelah dia menyampaikan beberapa perumpamaan kepada orang-orang yang mendengarkan dia pada waktu itu, maka dia kembali ke tempat asalnya, dia kembali ke Nazaret. Tetapi ironisnya adalah ketika ia kembali ke sana, justru orang-orang di sanalah yang kemudian menolak ia, tidak mendengarkan dan menerima kebenaran yang ia sampaikan. Karena ada beberapa alasan, Bapak Ibu. Kita lihat mereka kemudian mulai berprasangka buruk terhadap Yesus. Karena mereka katakan mereka kenal orang tuanya, kenal ayahnya, dia sebagai tukang kayu. Mereka kenal Maria, kenal saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara, prasangka buruk inilah yang membuat mereka tidak dapat menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu, berprasangka buruk itu seringkali menghambat kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Contoh, Bapak Ibu, ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita mulai memiliki prasangka-prasangka buruk terhadap hamba Tuhan tersebut. Nah, ketika kita sudah mulai berprasangka buruk terhadap pemberita firman itu, maka tidak mungkin kebenaran firman Tuhan itu kita bisa menerimanya, karena sudah kita membentengi diri kita dengan prasangka-prasangka buruk. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita benar-benar memurnikan hati kita, pikiran kita, supaya ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh mendengarkannya dan mengertinya, dan juga menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi satu hal yang kita perlu perhatikan juga, bahwa sebagai seorang pemberita firman juga harus siap dengan berbagai macam konsekuensi, bersiap juga dengan berbagai penolakan-penolakan. Yesus saja, Bapak Ibu, ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ia ditolak. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus siap untuk setiap keadaan dan kondisi. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pasti akan ada saja orang-orang yang tidak siap dan tidak bisa menerima kebenaran itu. Ini dua hal yang perlu kita pahami. Ada orang yang menerima, puji Tuhan, dan ada pasti orang yang menolak. Dan kita terus berdoa mohon pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan juga melembutkan hati orang-orang yang mendengarkan, agar mereka juga boleh dijamah oleh kuasa Roh Kudus, menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.